Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Dr. Yulianingsih MKom selaku dosen pembimbing materi dan Bapak Dr. Haji Yosef Salmon Yusuf, License MM selaku dosen pembimbing teknik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Nurdiansyah dengan NPM 2021-4350-1439. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil program yang saya buat dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Sistem Pakar Tes Kesehatan Mental untuk calon anggota Paskibra pada siswa SMP Negeri 35 Jakarta dengan metode Naive Bayes. Penelitian ini bertujuan untuk membantu proses seleksi calon anggota Paskibra dengan menyediakan sebuah sistem pakar yang dapat melakukan tes kesehatan mental lebih objektif dan cepat. Sistem ini menggunakan metode Naive Bayes, yaitu salah satu metode klasifikasi berbasis probabilitas yang mampu menghitung kemungkinan kondisi kesehatan mental seseorang berdasarkan gejala yang diinput. Melalui sistem ini diharapkan proses penentuan kelayakan calon anggota Paskibra tidak hanya mengandalkan tes fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis yang sangat penting dalam tugas Paskibra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat alur penggunaan sistem. Halaman login. Halaman login ini dapat digunakan oleh dua aktor sekaligus, yaitu user dan admin. Akan tetapi, saat mengisi email dan password, mereka akan memasuki halaman dashboard yang berbeda-beda. Saya akan menyampaikan secara langsung. Sini admin example, admin 123. Login. Admin tidak dapat membuat akun baru karena akun sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, pada tampilan admin ini ada dashboard, ada data gangguan, ada data gejala, data relasi, data user, sama logout. Dashboard itu ada total user, total gangguan, total gejala. Data gangguan sendiri ada kode, nama gangguan, deskripsi, dan aksi. Kode di sini untuk membedakan antara gangguan satu dengan gangguan yang lain. Nama gangguan, kecemasan, depresi, dan psikotik. Mengapa hanya 3? Karena yang sangat-sangat diwanti-wanti hanya 3 penyakit ini. Lalu di sini terdapat deskripsi. Di deskripsi ini deskripsi dari gangguan tersebut. Seperti gangguan kecemasan, deskripsinya gangguan kecemasan merupakan kondisi kesehatan mental yang dicirikan oleh kecemasan atau kekhawatiran berlebih dan terus-menerus terhadap berbagai aktivitas atau situasi sehari-hari. Seperti itu. Lalu di aksi ada ubah dan hapus. Bisa juga untuk dicetak data gangguan ini. Data gangguan ini ada kecemasan, depresi, psikotik sama dengan yang ada di halaman data gangguan tadi. Lalu jika ingin menambahkan, kita harus menambahkan data training terlebih dahulu, baru bisa diinput. Lalu selanjutnya di sini ada data gejala. Data gejala ini ada kode, nama gejala, kode gangguan, dan nama gangguan. Dalam halaman ini, data gejala dan data gangguan itu saling terikat. Contoh, G1 merasa gugup atau gelisah tanpa alasan yang jelas, itu terkait oleh kode gangguan P01, kecemasan. Lalu di sini terdapat statusnya aktif karena kita sedang mengaktifkan. Jika dinonaktifkan, dia akan berubah menjadi nonaktif. Lalu jika diaktifkan kembali, ini akan berubah menjadi aktif.
lalu bisa diubah dan dihapus. Lalu di sini juga ada menu cetak, ada tombol cetak dan tombol tambah data gejala. Akan tetapi saat ingin menambahkan data gejala, harus menambahkan data training terlebih dahulu. Cetak data ini data gejala keseluruhan seperti G01, G015 hingga G015. Lalu di sini agar mempermudah membedakan antara ketiga gangguan dan gejala, saya menambahkan data relasi. Dalam data relasi ini terdapat 3, kecemasan, depresi, dan psikotik. Kecemasan ini ada 5 data gejalanya. Lalu pada gangguan depresi juga ada 5. Data psikotik pun ada 5 juga. Lalu selanjutnya ada data user. Data user ini untuk menambahkan atau menghapus yang sudah ada ataupun maupun yang belum ada. Lalu di sini ada cetak. Cetak ini terdapat 5. Mengapa 5? Karena pada data user baru terdapat 5. Lalu di bawah ada hasil diagnosa terakhir. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan selanjutnya di sini saya akan masuk ke halaman user. Password. Jika memasukkan password yang salah akan muncul seperti tadi. Pada halaman user ada dashboard, data diri, diagnosa, sama hasil diagnosa. Di dashboard itu ada data diri, diagnosa, sama hasil diagnosa. Oke, data diri ini kita bisa ubah jadi seperti ini. Menjadi laki-laki dan jalan Ismia 6. Terus ubah. Sudah berhasil. Lalu di sini kita bisa mengisi diagnosa. Oke, sini saya sudah ada contoh datanya, pengumpulan datanya. Rasa gugup 2, 3, 1. Lalu 2. Next. Ini 2. Ini 3. Terus ini 1. Lalu 1. Lalu 3. Oh, terbalik guys. Ini 1. Ini 3. 1, 3, 1. 3, 2. Oke, lalu selanjutnya ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Pada perhitungan manual, hasil yang ditampilkan adalah
kecemasan. Oke, pada perhitungan manual dan hasil pada program yang saya jalankan, hasilnya sama, gangguan kecemasan. Lalu, pada hasil diagnosa ini dapat kita cetak hasilnya. Seperti di sini sudah tertera hasil diagnosa Rizky, laki-laki, gangguan kecemasan ringan, catatan pemicu kecemasan dan belajar menghadapinya. Gunakan teknik seperti mindfulness atau CBT. Berbicaralah dengan keluarga atau teman dekat. Konsultasi jika perlu dengan profesional. Terus di sini rekomendasinya kosong karena masih termaksud tingkat ringan. Lalu di deskripsinya ada kecemasan ringan, mulai terasa mengganggu namun masih terkendali, seseorang menjadi lebih waspada dan perhatiannya meningkat namun masih mampu menyelesaikannya masalahnya sendiri. Lalu, oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.